Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Bagaimana sistem politik kita, terutama partai politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada. KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur pada Senin 19 Januari kemarin. 2 kepala daerah, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan KPK. KPK mengungkap Bupati Pati Sudewo diduga melakukan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Dalam kasus ini, KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. KPK juga menetapkan Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pati Sudewo membantah terlibat praktik pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Ia mengklaim tidak tahu adanya permintaan uang pada calon perangkat desa dan menyebut dirinya menjadi korban dalam perkara ini. Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta soal pengisian perangkat desa. Saya katakan pengisian perangkat desa adalah Perkara dugaan korupsi lainnya menjerat Wali Kota Madiun Maidi. KPK mengungkap Wali Kota Maidi diduga melakukan pemerasan serta menerima uang dengan modus fee proyek, perizinan usaha, dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. KPK tetapkan Maidi dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada. Ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD melalui saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Dua kepala daerah terjaring OTT KPK dalam waktu sehari. Pihak istana menyatakan prihatin dengan kejadian ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut masalah korupsi harus diperangi bersama. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi kepala daerah masalah korupsi menjadi sesuatu yang berjalan mulai satu saat ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Sudah banyak penindakan melalui OTT KPK, namun sepertinya kepala daerah belum jera melakukan korupsi. Kenapa kepala daerah meskipun sudah banyak yang terjerat dan juga ditangkap di penjara tetapi masih berani melakukan ini? Kenapa mereka melakukan seperti ini? Ya kita lihat ke hulunya, terutama di dalam proses pemilihan, di dalam masa kandidasi di dalam pilkada, atau lebih ke hulu lagi, bagaimana sistem politik kita, terutama kepartian politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada, mengkapitalisasi peluang yang disiapkan oleh kebijakan dan juga tata kelolaan yang sangat rapuh atau rentan terhadap praktik-praktik rasuah seperti ini yang terjadi di daerah. Gitu, Mbak. Sementara ICW menyoroti banyaknya aliran dana korupsi yang mengalir ke parpol, yang membuat korupsi semakin menjadi masalah sistemik. Biaya politik kita tinggi, kita hal itu betul bahwa itu merupakan realita yang saat ini terjadi. Di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa banyak aliran dana korupsi yang disalurkan begitu ya dari koruptor tersebut itu mengalir ke partai. Jadi kemudian ini juga masuk ke dalam satu ekosistem besar pendanaan politik kita. Bagaimana partai politik itu masih sangat bergantung pendanaannya, biaya operasionalnya hanya dari kandidat semata, dan kemudian itu memberikan sebuah pressure yang tinggi begitu ketika kandidat tersebut sudah bisa duduk di jabatan publiknya, maka dia akan mencari banyak cara untuk bisa mengumpulkan uang, tidak hanya untuk membiayai kandidasinya ke depan, elektoralnya di pilkada berikutnya, tetapi juga untuk memberikan sumbangan kepada partai begitu. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK. Hingga kini sudah ada 7 kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV.